Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Alhamdulillah wa syukrillah, puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan kita yang sudah terlewati diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari-hari yang akan kita lalui mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan tentang masalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini adalah pahia min khosoisi hadhil ummah. Adanya, dimilikinya malam Lailatul Qadar ini tidak diberikan kepada umat lain, hanyalah kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak malam yang istimewa, banyak ibadah-ibadah yang teristimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada umat baginda Nabi. Seperti halnya malam Lailatul Qadar yang dimiliki oleh umat Nabi besar Muhammad SAW. Begitupun halnya salat Jum'ah. Salat Jum'ah ini tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang lain, hanyalah kepada umat Nabi besar Muhammad SAW. Begitupun sedekah zakat fitrah berlaku hanya di umat baginda Rasulullah SAW dan tidak berlaku di umat-umat yang lain. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, berbicara tentang Lailatul Qadar, kita tidak terlepas dengan kisah seorang nabi atau seorang waliullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke bangsa Romawi, yaitu Sam'un al-Ghazi, ayah daripada Sam'un al-Ghazi yang bernama Masuh. Juga diantaranya salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Sam'un al-Ghazi, beliau mempunyai pedang, yang mana pedang ini ada salah satu hikayat, yaitu terbuatnya bukan dari besi, melainkan dari tulang kaki unta. Ini luar biasa. Apa keistimewaan yang dimiliki, yang terdapat atau khususiat yang terdapat pada pedang yang suka digunakan oleh Sam'un al-Ghazi ketika berperang dengan orang-orang kafir? Antara lain keistimewaannya, kullama darabal kufar bihadallahi qatala ma la yuhsa adaduhum. Aneh-anehnya, pedang ini tidak dimiliki keistimewaannya oleh pedang yang lain. Sekali tebas pedang yang digunakan oleh Sam'un al-Ghazi, maka yang terbunuh itu bukan satu atau dua, ini bisa mencapai ratusan. Sekali tebas, kena angin saja sudah terlukai. Itu hebat-hebatnya pedang karomat atau pedang mukjizat daripada Sam'un al-Ghazi. Masya Allah, ini luar biasa. Kalau pedang kita satu kali tebas berarti yang terbunuh cuma satu. Ini hebat-hebatnya, satu kali tebas ratusan orang yang terbunuh, sehingga orang-orang kafir pun yang memusuhi Sam'un al-Ghazi tidak mampu melawannya. Yang kedua, keistimewaan dari pedang Sam'un al-Ghazi, wa idza antasha yakhruju min maudhi'il asnan ma'un azabun. Ketika dalam peperangan ataupun dalam perjalanan Sam'un al-Ghazi merasa kehausan, maka dari pegangannya pedang tersebut akan mengeluarkan air tawar yang sangat segar. Jadi ketika haus,
Samun Al-Ghazi tidak perlu mencari air karena dari pegangan pedang tersebut keluar air yang sangat segar. Juga yang ketiga, keistimewaan dari pedang Samun Al-Ghazi, wa idza jaa yanbutu minhu lahmun fayakuluhu. Ketika beliau lapar, maka Masya Allah keluar daging yang sangat segar dari pegangan pedang tersebut. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, yang kedua, penyebab turun surat Al-Qadar seperti yang di video yang pertama, bahwa ada dua penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Qadar kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, asbab nuzul turunnya surat Al-Qadar antara lain dihikayatkan dalam kitab Durratun Nasihin yang menceritakan tentang kisah Samun Al-Ghazi. Jadi Samun Al-Ghazi ini karena terkenanya kisah ini, sampai-sampai saya pun menemukan beberapa kitab. Yang pertama dari kitab Ruhul Bayan yang dikarang oleh Syekh Ismail Al-Haqi. Juga yang kedua, kisah Samun Al-Ghazi ini dari kitab Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Syekh Jalal bin Ishaq bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim. Juga karena terkenalnya kisah ini dalam kitab Durratun Nasihin yang dikarang oleh Syekh Utsman bin Hasan Asy-Syakir Al-Khawbawi. Tiga sekaligus menjadi bahan perbandingan bahasan saya. Maka dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan asbab nuzul daripada turunnya surat Al-Qadar lama danat wafatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika telah mendekati wafat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasa bersedih dan sampai menangis. Dan beliau munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, idza kharajtu minad dunya paman balago salamallah ala ummati wagtamma qalbuhu sallallahu alaihi wasallam paparrohallahu qalbahu liqaulihi ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ketika baginda Rasul menjelang wafat merasa bersedih. Kenapa bersedih? Ketika beliau masih ada yang menyampaikan salam dari Allah kepada umatnya, yaitu beliau sendiri. Tapi sabda Nabi, ketika aku telah tiada atau sudah wafat, siapa yang akan menyampaikan salam Allah kepada umatku? Nabi sangat kebingungan dan sangat bersedih hati. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril memberikan ta'nisah, memberikan hiburan kepada baginda Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, ketika engkau telah tiada atau meninggal dunia, tetap akan ada makhluk Allah yang menyampaikan salam dari Allah kepada umatmu walaupun engkau telah tiada, walaupun engkau telah wafat. Maka sabda Nabi SAW, apakah itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan para malaikatnya pada malam Lailatul Qadar membaca salam kepada umatmu wahai Muhammad, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Jadi sudah bisa kita pahami bahwa pada malam Lailatul Qadar para malaikat itu turun dari atas langit, tidak ada yang tersisa menuju bumi untuk membaca salam kepada umat baginda Rasulullah SAW. Turunnya malaikat dari atas untuk membaca salam, ini pengganti salamnya yang disampaikan oleh baginda Nabi yang sudah tiada, diganti disampaikan salam dari Allah oleh para malaikat langsung kepada umat baginda Rasulullah SAW pada malam Lailatul Qadar. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Kita nantikan video berikutnya masih tentang keistimewaan daripada malam Lailatul Qadar, apa pahala sholat malam Lailatul Qadar, dan apa pula yang harus dibaca ketika sholat malam Lailatul Qadar, dan apa keistimewaannya. Hudma sofa wada ma kadar billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.